semua, perkenalkan kami dari kelas 10E. Nama saya Zivana Ramania, absen 36. Nama saya Firda Mardatila Putri, absen 9. Nama saya Indira Fawas, absen 12. Nama saya Putri Kefaizer Madadi, absen 23. Dan nama saya Shelfika Juna Jaira, absen 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang BAP. Stay tune. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Fawas. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang BAP. BAP itu apa sih? Jadi BAP adalah suatu posisi atau kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi penghasilan dari suatu perusahaan tersebut sama dengan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Nah, di BAP itu terdapat beberapa komponen. Nah, komponen ini akan dijelaskan oleh Firda. Terima kasih Indira, saya Firda Mardatila Putri. Saya akan menjelaskan tentang komponen BAP. Nah, komponen BAP itu ada 3. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi atau penjualan berubah. Nah, contohnya itu ada biaya harga sewa dan gaji karyawan. Yang kedua itu ada biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan harga produksi atau penjualan. Nah, contohnya itu ada biaya harga sewa dan biaya tenaga kerja. Yang terakhir ada harga jual per unit, yaitu harga jual produk per unit. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zivana, yaitu tentang jenis-jenis. Baik, terima kasih Firda. Di sini saya Zivana Ramania akan menjelaskan mengenai jenis BAP. Berdasarkan keadaannya, titik impas dibagi menjadi titik impas nilai penerimaan, titik impas volume penjualan, dan titik impas harga. Titik impas nilai penerimaan terjadi ketika suatu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian dalam nilai penjualan. Titik impas volume penjualan terjadi ketika suatu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian dalam volume penjualan. Yang terakhir, titik impas harga terjadi ketika suatu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian terhadap harga yang ditimbulkan terhadap harga tertentu dalam suatu usaha. Untuk materi berikutnya mengenai manfaat akan dijelaskan oleh Shelfika. Terima kasih Zivana atas penjelasannya. Saya Shelfika Juna Jaira akan membahas 3 manfaat break-even point, yaitu yang pertama, membantu perusahaan untuk menentukan jumlah penjualan maksimum dalam mencapai titik impas. Yang kedua, digunakan sebagai alat perencanaan keuangan untuk menentukan harga jual dan mengelola biaya. Yang ketiga, terakhir, ada membantu perusahaan untuk mengambil keputusan seperti menentukan harga jual, mengelola biaya, dan meningkatkan efisiensi produk. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai tentang rumus break-even point akan dijelaskan oleh Putri Kefaizer. Baik, terima kasih Bika. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Kefaizer Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus BAP. Rumus BAP berupa biaya total dibagi harga jual dikurang harga variabel. Berikut saya mempunyai beberapa contoh untuk mengerjakan rumus BAP. Berdasarkan soal yang telah saya berikan, kita bisa mengetahui bahwa biaya totalnya adalah 100 juta. Harga jualnya adalah 1000 per unit dan harga variabelnya adalah 500 per unit. Maka rumus yang bisa kita kerjakan adalah 100 juta dibagi 1000 dikurang 500. Maka 1000 dikurang 500 adalah hasil 500. Maka 100 juta dibagi 500 dan hasilnya adalah 200. Begitulah cara untuk menghitung dari rumus yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.